Halo semuanya, kembali lagi di soal matematika episode ke-24. Kali ini tentang soal berbahasa Jepang lagi ya, tapi tidak tentang integral, kali ini di vektor. Dan karena saya sedang memegang kelas kalkulus vektor, saya meminta mahasiswa saya mengerjakan soal ini dengan pengetahuan yang sangat minim karena baru awal masuk pengenalan vektor. Dan saya sukanya mereka aktif, mereka mau mencoba gitu dan mau berdiskusi ya. Tidak takut salah, kalau bingung dia tanya. Itu wah, berbiasa. Oke, soalnya begini. Diberikan tiga titik O A B, lalu O A itu vektor A, O B itu vektor B. Nah, sesederhana itu. Lalu yang poin pertama adalah cari vektor C yang berpanjang 3 dan mereka harus tegak lurus dengan A dan B sekaligus ya. Cari kemungkinan vektornya, semua kemungkinan vektor yang demikian. Oke. Yang kedua, buat vektor satuan dari C yang kita sebut vektor U. Lalu yang ketiga, itu di baris pertama dari soal aslinya, itu sebenarnya katanya M adalah garis yang melalui titik O dan memiliki vektor arah U. Nah, karena di kelas saya itu belum masuk ke persamaan garis yang berupa persamaan vektor, maka saya ganti kalimatnya bahwa M itu adalah garis yang berisi T kali U. Langsung langsung saya berikan begitu. Dengan T-nya adalah skalar T. Itu ya, suatu skalar. Nah, tentu TU ini sendiri kalau sudah belajar tentang garis, itulah persamaan garisnya si TU itu. Nah, diberikan titik D 312, lalu kita tarik suatu garis dari titik ini yang tegak lurus dengan garis M, seperti di ilustrasi di sini. Dan dia berpotongan dengan garis M di titik K. Yang ditanya adalah tentukan jarak dari O ke titik K. Oke, di sini mahasiswa saya coba mengerjakan. Didapat A, vektornya sekian, cukup titik kurang 0,0,0. Vektor B juga didapat dengan cara demikian. Lalu eh, C yang mau dicari ya. Jadi dimisalkan isinya adalah ABC. Nah, di sini agak membingungkan mungkin bagi beberapa orang, tapi harap dibedakan C yang ini dengan C yang ini. Karena C yang di kiri itu adalah vektor, sedangkan yang di kanan adalah skalar. Nah, mahasiswa saya taunya dia tegak lurus dengan A dan tegak lurus dengan B. Padahal dia belum masuk ke materi hasil kali titik, tapi mungkin sudah ada pengetahuan sedikit bahwa suatu vektor didotkan dengan vektor lain itu sama dengan nol kalau dianya tegak lurus. Jadi dari pengetahuan itu mahasiswa saya coba mengerjakan. Oke, C dot A sama dengan nol. Oke, didotkan saja. Jadi 2 kali A tambah B. Gitu. Lalu C dot B sama dengan nol. Didotkan saja min 2A tambah B tambah 2C. Sudah betul. Nah, di sini ada tiga hal yang tidak diketahui, A, B, C, tapi cuma ada dua persamaan. Nah, mahasiswa saya sudah mengambil materi matriks. Jadi, mereka memanfaatkan OBE namanya untuk menyederhanakan sistem persamaan linear ini. Jadi yang ini baris pertama dibagi sama setengah gitu ya misalkan. Ya unik kayaknya ditukar dulu ya, ditukar posisi lalu dibagi dengan min setengah. Ya, lalu disederhanakan lagi sampailah ke bentuk yang paling sederhana yang bisa dia dapat. Jadi SPL yang ini diubah jadi SPL yang ini. Tetap saja tiga variabel, dua persamaan. Jadi kita harus memisalkan salah satu variabelnya sebagai parameter T, sisanya menjadi A-nya jadi setengah T, B-nya menjadi min T. Oke, sudah dapat. A, B, C-nya sudah dapat. A-nya setengah, B-nya min T, C-nya T. Gitu. Tapi kita belum tahu T-nya berapa nih. Nah, kita manfaatkan pengetahuan satu lagi, yaitu normnya 3. Woi, mantap kan?
Mantap sekali. Jadi tinggal dihitung. Nah, di sini bagus juga ya mahasiswa saya tidak lupa bahwa akar dari T kuadrat adalah mutlak dari T. Hasilnya jadi plus minus 2. Kemungkinannya ada dua vektor jadinya. Ya. Untuk poin kedua lebih mudah. Poin kedua itu cuma normalisasi. Jadi kita cukup membaginya dengan norma C yang sudah dikasih tahu dari soal, yaitu 3. Udah jadi. Oke, mungkin bagi penonton yang sudah terbiasa dengan kalkulus vektor atau sudah terbiasa dengan operasi-operasi di vektor, langsung bilang, oh ini kenapa tidak langsung saja di-cross-kan? Toh hasil cross itu pasti tegak lurus dengan A, toh ini juga tegak lurus dengan B. Nah, ingat lagi konteksnya mahasiswa saya belum sampai ke pengetahuan ini. Dengan pengetahuan yang mereka tahu, mereka mendapatkan sendiri latar belakang dari cross product. Ya, mantap ya. Nah, oke. Kalau kita mau menggunakan cross product boleh, karena hasilnya toh pasti tegak lurus dengan dua-duanya. Kita crosskan, itu bisa. Ya, kita crosskan. Ini jadinya 1, 2, lalu 1, 0 gitu ya, min 0. Lalu 2, 2 tapi negatif. Lalu min 2 sama 0 ya, jadi plus 0 gitu. Lalu 2 sama 1 dan min 2 sama 1 jadi plus 2. Gitu ya. Jadi kita punya 2 min 4, 4. Dan vektor C pastilah suatu vektor yang sejajar dengan ini. Karena C kan juga tegak lurus dengan A dan B. Gitu. Jadi C itu akan sama dengan K A cross B. Suatu K, konstan. Gitu. Oke. Nah, karena ini panjangnya kalian bisa hitung adalah 6. Ya, panjang ini adalah 6. Dan K ini bisa ditulis sebagai panjang C bagi panjang A cross B, atau plus minus, sebenarnya bisa plus bisa min. Maka C-nya itu adalah plus minus 3/6 dari 2 min 4, 4. Diperoleh hasil yang sama dengan yang diperoleh oleh mahasiswa saya. Luar biasa. Lanjut. Di sini ada garis M katanya, ada titik D, kita mau cari jarak yang potongannya di sini ya, OK ini ya, mau cari panjang OK. Oke, dengan pengetahuan yang mahasiswa saya tahu, OK itu pastilah bagian dari T kali U, pasti ada suatu T yang memenuhi ini, OK itu sama dengan ini, pasti ada. Lalu diketahui juga bahwa panjang U itu 1. Ya, ini mahasiswa yang berbeda ya yang mengerjakannya. Lalu yang diketahui adalah DK itu tegak lurus dengan U. Jadi diketahui bahwa dotnya itu 0. Good. Lalu pengetahuan bahwa DK itu sama saja dengan OK dikurangi OD. Boom. OK-nya diganti. Boom. Dot produknya didistribusikan. Boom. Oke. Dot kali hal yang sama itu jadi norma kuadrat. Oke. Normanya 1. Oke. OD-nya bisa dicari karena D-nya itu kita tahu 3,1,2 tadi. U-nya kita pakai yang salah satu dari sini. Terserah mau pakai yang ini atau yang ini sama aja. Jadi mahasiswa saya pakai yang ini ya. Gitu. Oke. Kalau yang di rumah mau coba pakai yang satunya lagi, boleh. Nanti bisa dicek hasilnya sama. Ya tinggal didotkan saja seperti biasa. Dapatlah T-nya 5/3. Nah, 5/3 ini kalau dibalikan ke sini, kita nggak perlu benar-benar kali 5/3 dengan vektor U-nya berapa, dimasukkan baru dihitung lagi, itu nggak perlu. Karena kita tahu bahwa
norma dari konstan dikali vektor, konstannya itu bisa keluar sebagai mutlak. Dan karena T-nya yang kita dapat positif, nggak perlu pakai mutlak lagi ya. T-nya adalah 5/3, norma U-nya adalah 1, jadilah 5/3. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak pakai proyeksi saja? Kan kita tinggal OD, proyeksi, bam, 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 bam. Dapatlah di sini. Benar-benar panjang dari proyeksi OD terhadap U. Gitu. Ya, sekali lagi pengetahuannya dari kelas masih sedikit ya. Ya, masih sedikit. Tapi di antara semuanya ada yang terpikir pakai proyeksi. Walaupun tidak sempurna dalam arti mengaplikasikannya mencoba pakai OM yang dirasanya pas di situ ya, pas di sini di pikirannya gitu ya. Nah, oleh karena itu OM-nya itu masih pakai parameter T. Sebenarnya kan nggak perlu juga nggak apa-apa ya. Kita langsung pakai U di bawah. Itu juga nggak masalah. Ya, sebenarnya begitu. Oke. Nah, ini juga sebenarnya tidak terlalu ini ya. Biasanya harus pakai mutlak lagi di atas. Supaya lebih ini. Tapi dengan mencoba seperti ini, ya, dengan pengetahuan yang dia tahu sedikit mungkin, digunakan sebisa mungkin, tetap dapat 5/3 juga. Saya rasa sih ini attempt yang bagus ya. Karena kalau tidak berani mencoba ya sampai kapanpun nggak bakal maju gitu ya. Jadi saya sangat senang nih sama mahasiswa kalkulus vektor saya di Unpar. Semoga seterusnya tetap ini ya, tetap aktif, tetap semangat sampai habis semester. Oke, sekian dan terima kasih.